Ya, kalau saya sih memang melihat bahwa tuntutan JPU kemarin kan semakin menegaskan bahwa ini perbuatan sebenarnya tidak ada. Karena cuma satu paragraf aja JPU menyatakan, itu pun dengan penuh keraguan. Dari awalnya bahwa di dakwaan menyatakan jelas bahwa kejadian itu pukul 10, tapi karena ada perubahan keterangan anak ya, ada yang mengatakan 8.30 dan ada kemudian menyatakan jam 10, akhirnya JPU dalam tuntutannya merubah lagi diksinya. Jadi dia mengatakan antara pukul 8 dan pukul 10. Dan juga JPU tidak menyebutkan kenapa tiba-tiba misalnya Ibu Supriyani datang memukul. Bahkan dia mengambilkan contoh memakai kata misalnya. Misalnya kan itu sesuatu yang perumpamaan ya. Belum benar-benar terjadi. Misalnya karena main-main atau apa semua. Jadi diksi-diksi yang dipakai oleh JPU sebenarnya diksi-diksi yang aneh kalau kami melihat. Karena sesungguhnya memang dia tidak bisa membuktikan dengan alat bukti apa mau pakai. Kami hadirkan ahli forensik ya, sudah jelas mengatakan bahwa itu bukan luka karena pukulan sapu. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, kita berjumpa kembali dengan LSM Pos Kesra, Forum Orientasi Studi Kebijakan. Oke, saya juga mengucapkan selamat untuk para penonton, listeners, pendengar, dan pemirsa yang baik hati. Pada saat ini kami doakan sehat walafiat, bahagia, dan panjang umur. Oke, statement kami adalah dalam hal ini kami akan membuat statement Ibu Supriyani sebagai guru honorer tidak bersalah atau murni bersih. Dia adalah guru yang baik, tidak punya dosa dan tidak punya kesalahan. Mengapa? Saya analisis dulu. Pertama, Bu Supriyani itu dengan gaji yang rendah 300.000 menjalankan tugas sebagai guru mengabdi bangsa dan negara sudah hampir 16 tahun. Itu sudah suatu bentuk fakta nyata mengabdi diri kepada bangsa dan negara. Kedua, Ibu Supriyani menjalani hukuman tahanan di pengadilan yang sebenarnya dia itu tidak bersalah, hanya diduga melakukan kesalahan, tapi dia terpaksa melaksanakan itu di tahanan selama 7 hari. Itu sudah seorang baik hati, dan itu ya sangat disayangkan orang yang menahan pada kasus Guru Supriyani itu. Jadi kebaikan Guru Supriyani bisa kita simak. Ketika selama 16 tahun mengajar tidak pernah ada kasus seperti ini. Nah, ini baru terjadi. Ya, ternyata dilaporkan oleh pihak korban, anak korban, yaitu Bapak WB Wibowo Hasim selaku Aibda, juga polisi, membuat laporan kepada Polsek Baito. Nah, akhirnya menjadi viral. Dan ternyata menurut kami Ibu Supriyani itu secara hukum dan dalam secara fakta persidangan, kalau menurut teori oriented justice system, dalam hukum itu harus ada 4 aspek: pengakuan, aspek bukti, aspek petunjuk atau keterangan ahli, dan aspek saksi ya.
itu harus saling melengkapi. Kalau kami lihat dari peristiwa yang dilaporkan itu pada tanggal 24 April 2024 dilaporkan kepada Polsek Supriani diduga melakukan penganiayaan pada anak yang namanya Dapa dari Bapak Aibda Wibowo Hasib. Dan laporannya anak tersebut dianiaya pakai sapu dan itu semuanya sudah masuk dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Dan apa yang kita anggap dari teori oriented justice system, kalau peristiwa itu ada saksi, bukti, pengakuan, dan petunjuk. Ini dari bukti itu sudah tidak cocok karena bukti itu memakai sapu, luka anak itu dipukul pakai sapu oleh Ibu Supriani. Tapi setelah diperiksa secara forensik oleh dokter forensik yang namanya Bapak Raja Al-Fatah dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari menyimpulkan bahwa luka yang ada di paha anak tersebut yang bernama Dapa bukan akibat dari sapu Supriani. Berarti ini jelas tidak benar bahwa itu secara ahli forensik, dokter forensik itu Supriani jelas tidak memegang sapu dan bukti itu bukan karena sapu. Jadi yang dituduhkan dianggap dugaan itu tidak cocok. Itu bisa disebabkan macam-macam, mungkin jatuh atau mungkin jatuh di sawah sebelumnya. Itu menjadi polemik. Ini kekuatan dari bukti sudah tidak ada. Dari saksi dan saat kejadian tanggal 24 Bu Supriani itu mengajar di kelas 1B, sedang kelas 1A yang mengajar Bu Lilis. Dan kejadian itu tidak pas kalau dituduhkan Ibu Supriani, karena Ibu Supriani mengajar di kelas 1B, padahal korban di kelas 1A yang namanya Dapa. Ya tidak cocok lagi. Yang kedua, dari kesaksian kepala sekolah dan para guru pada saat tanggal tersebut 24 April tidak ada satupun manusia atau guru yang melihat. Jadi secara hukum, secara kuhab, kalau kejadian hukum pidana bila tanpa saksi itu gugur, karena saksi itu harus sesuai kuhab. Saksi itu yang melihat, mendengar, dan merasakan, itu ada pasalnya ya. Jadi itu gugur, tidak pas. Yang kedua, saksi itu anak. Kalau menurut dari psikolog forensik yang namanya Bapak Reza Indragiri juga menyatakan pada saat kejadian dalam BAP itu anak ada yang mengatakan kejadian jam 8.30, anak satunya mengatakan jam 10, ada anak yang berikutnya tidak tahu. Nah, ini kan juga saksi anak yang tidak kuat dari keterangan ahli jiwa atau psikolog forensik yang namanya Bapak Reza Indragiri. Ini juga tidak menunjukkan kuat. Dan kesaksian Kusno Duaji bahwa anak itu tidak bisa menjadi saksi. Dan kalau saksi anak itu gugur, tidak bisa. Karena anak hanya sebagai keterangan itu bisa, tapi kalau saksi tidak bisa. Karena anak belum saatnya, karena masih di bawah usia 18 tahun dan tidak bisa disumpah. Itu kesaksian dari 3 para ahli sudah kuat. Jadi
dokter forensik Raja Alfah, psikolog forensik Resa Indragiri, kemudian Kabadiskrim Kusno 2G. Itu 3 saksi ahli tertunjuk tidak cocok. Pengakuan Ibu Supriani tidak melakukan, betul-betul merasa tidak melakukan. Karena fakta, ya disuruh mengaku tidak mau, dalam BAP tidak ada dia mengaku. Ya itu dalam bukti-bukti itu dalam pasal 183 itu harus ada 2 alat bukti. Hakim bisa memutus suatu perkara bila ada 2 alat bukti. Kalau tanpa 2 alat bukti tidak bisa. Bukti forensik dan scientific crime investigation tidak ada. Maka itu dianggap gugur semuanya. Jadi saya bisa berkata bahwa Ibu Supriani betul-betul bersih, jujur, dan tidak berdosa. Maka itu kami sarankan pihak aparat penegak hukum untuk lebih mencermati kasus ini, karena tidak mencukupi data-data yang dalam teori oriented justice system di 4 aspek tidak mengena. Dan yang berikutnya adalah banyak para pengamat mengatakan bahwa kasus Supriani harusnya tidak perlu diunggahkan ke dalam pengadilan. Karena apa? Tidak ada scientific crime investigation, khususnya ada itu para persatuan advokat menyatakan itu. Seperti advokat Bapak Julius dari pimpinan Persatuan Advokat Bidang Hukum dan Hak Asasi. Ini sudah tidak mengena. Jadi memang Supriani itu orang yang baik, orang yang jujur, bersih, dan lebih saya meyakinkan kasus ini melibatkan ada oknum-oknum yang memeras Supriani dengan uang 50 juta dari kesaksian Lurah Rokiman dari Desa Wonoraya, Kecamatan itu Kabupaten Polsel. Ini maka tendensi-tendensi itu tidak pas secara hukum pidana, tidak boleh bermain menggunakan abuse of power atau menggunakan kekuasaan untuk memeras. Tidak cocok dengan KUHP pasal 30 tahun 2014 pasal 17 itu abuse of power. Inilah maka kita mengharap vonis hakim dan keputusan jaksa yang sudah menuntut bebas. Nanti yang Kamis akan datang, tolong Pak Hakim bebaskan Supriani dari vonis hukuman karena dia tidak bersalah dan tidak berdosa. Kami yakin seyakinnya. Terima kasih statement kami. Kami membela Supriani yang betul-betul korban dari kriminalisasi. Mengapa saya membela sungguh-sungguh? Karena saya punya feeling, punya perasaan menjunjung keadilan dan menjunjung kemanusiaan. Okay, thank you for your watching, your listening, and see you again. Wassalamualaikum.